Setiap pagi, Fajar menyapa tempat ini dengan keheningan yang sama. Sebuah ruang yang dalam beberapa jam ke depan akan riuh oleh ambisi muda. Di balik megahnya mimbar akademik, ada cerita-cerita kecil yang kerap berjalan sunyi. Hari ini, mari kita berjalan lebih dalam, bukan untuk membaca apa yang tertulis di papan tulis, melainkan untuk mendengar detak nadi tersembunyi yang menghidupkan kampus ini. Nama saya lulusan SMA dan saya memiliki pengalaman sebagai satpam dari tahun 2016 sampai sekarang 2026 yang sudah 10 tahun menjalani dunia satpam. Untuk tugas dan tanggung jawab sehari-hari satpam yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di area kerja ya. Lalu untuk tantangan terbesar kami sebagai satpam itu ialah saat jaga malam atau piket malam. Di situ kita harus meningkatkan kewaspadaan karena di situ sudah mulai rawan dari kejahatan atau kriminal. Dan yang terpenting itu tantangannya itu shift malam itu memang tenang tapi tidak dengan kesehatan. Untuk saya bertahan dan menikmati pekerjaan ini ingin mendapatkan barokah dari kampus UAS. Saya ingin membangun hubungan baik dengan mahasiswa maupun dosen itu dengan rasa saling kepercayaan dalam komunikasi ya. Untuk pesan saya kepada mahasiswa, tetap semangat, selalu bersikap jujur dan baik karena dengan perilaku itu akan mendapat karma yang baik pula. Semangat adik-adik mahasiswa ataupun mahasiswi, semoga lulus dengan nilai yang baik dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Kaki membawa kita menyusuri koridor ini, tempat di mana pikiran kita ditempa dan mimpi-mimpi besar ditiupkan ke dalam kepala kita oleh mereka yang mengorbankan hidupnya untuk literasi. Mereka bukan sekedar pengajar yang berdiri di depan papan tulis, mereka adalah pemahat peradaban yang dari jemarinya arah masa depan kita ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Solihat atau biasa dipanggil dengan Mara atau nama yang lainnya adalah Marmara. Di sini kebetulan saya pribadi diamanahkan sebagai Kepala Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang juga kebetulan sejak tahun 2016 mulai tepatnya di 1 September 2016 dan alhamdulillah sekali sampai sekarang masih diamanahi sebagai kaprodi, jadi sekitar 10 tahun. Kenapa sih kok memilih PGMI dan apa yang membuat saya sebetulnya suka dengan dunia ke-PGMI-an? Karena dunia PGMI itu sering dikategorikan sebagai dunia yang fun tapi sempit tapi simpel. Apa yang kita pelajari itu banyak berhubungan dengan yang namanya kekanak-kanakan atau materinya seputar sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jadi perjuangannya adalah 17 tahun itu susah sekali untuk saya utarakan. Yang bisa saya petik adalah belajar bahasa Inggris terutama itu adalah modal awal bahwa itu tidak hanya seputar skill saja, tapi
tapi juga mental serta finansial. Motivasi yang sangat bermakna bagi saya adalah bahwa sekolah itu menyenangkan meskipun rumit, belibet, dan jelimet. Menyenangkannya itu memang dari dulu, meskipun saya tidak pintar, tapi saya suka atmosfer akademik atau atmosfer sekolah. Kenapa? Pertanyaannya, karena di situ saya merasa aman, nyaman, dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatur Nabilah, saya biasa dipanggil S. Saat ini saya merupakan staf dari Perpustakaan Universitas Al-Falah aslinya Kencang, Jember. Tantangan dalam mengelola perpustakaan yang paling besar menurut saya pribadi, karena saya bukan orang lulusan perpustakaan ya, itu mengelola buku. Jadi mengelola buku itu kan kita butuh banyak ketelitian, kita juga harus tahu spesifikasinya buku ini termasuk apa sih, buku ini masuk apa gitu. Dan selain itu kita juga harus mengelompokkan buku tersebut. Jadi kalau nata buku itu kita harus urut loh. Jadi mulai kode misal 2x7.1, 2x7.2 gitu. Jadi kenapa terkadang pustakawan itu nggak emosi sih, cuma agak merasa kurang enak kalau misal bukunya asal dikembalikan, karena kita natanya harus effort satu-satu gitu. Yang paling menarik apa ya? Aku suka perpustakaan ini, aku suka buku, menemukan banyak buku-buku yang baru, terutama kayak sekarang kita banyak buku self improvement, terus buku fiksi ya. Itu menyenangkan sekali. Selain itu, hal yang paling aku suka di perpustakaan ini adalah kepala perpustakaanku. Suka banget, orangnya baik dan orang yang integritasnya tinggi. Dia itu pemahamannya baik gitu. Kalau kesan tidak ada, kalau pesan mungkin bagi seluruh mahasiswa Universitas Al-Falah aslinya Kencang, Jember, mari ke perpustakaan, mari manfaatkan fasilitas yang ada di kampus dengan maksimal, mari gunakan perpustakaan kita dengan maksimal. Aku tahu kalian menemukan banyak buku di online, kalian juga menemukan banyak jurnal dan lain sebagainya, tapi perpustakaan kita juga tidak kalah lengkapnya dengan koleksi di online. Jadi mari ke perpustakaan, mari manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kampus dengan maksimal. Kalian nggak harus selalu baca di sini kok, kalian bisa diskusi, kalian bisa ngobrol-ngobrol ringan. Perpustakaan kita sudah nyaman loh, sudah ada karpetnya full, sudah ada AC-nya, kalian bisa melakukan semuanya dengan nyaman di sini.
Waktu kuliah tidak hanya tentang duduk mendengarkan penjelasan ilmiah, tetapi terdapat tempat di mana rasa lapar kita dituntaskan. Beliau memastikan bahwa dalam setiap suapan ada energi untuk terus berjuang. Betah banget. Saya jualan di sini mulai tahun 2007. Kalau masalah seru karena setiap hari kepetuk anak-anak mahasiswa laki-laki dan perempuan. Uniknya mahasiswa yang dahulu sama yang sekarang itu beda. Kalau yang dahulu itu anak-anak itu sering hutang sama saya, terus jahilin saya, itu yes unik-unik banget lah anak-anak dulu. Kalau sekarang mereka nggak berani, mungkin karena saya sudah tua ya. Kalau masalah anak saya dapat beasiswa, ya memang anak saya dulu dapat beasiswa waktu S1 di Stuyvesant. Terus itu cuman mulai semester 4. Kalau yang S2-nya itu anak saya menerima beasiswa itu waktu mau wisuda. Saya mengajukan beasiswa itu mulai pertama, tapi nggak cair sampai mau wisuda baru cair 1 kali. Itu walaupun cairnya 1 kali, alhamdulillah karena saya jualan di kampus UAS ini bisa menguliahkan anak saya sampai S2. Alhamdulillah barokah yang ada rezeki yang ada di UAS. Kalau untuk nasihat untuk mahasiswa UAS, untuk mahasiswa-siswi ya, menurut saya anak-anak sekarang itu kalau bisa itu sekolahnya yang rajin, kuliahnya yang rajin. Karena apa? Karena kalian harus memikirkan gimana orang tua kita itu mencari uang untuk kalian kuliah ya. Jadi jangan malas-malasan. Kalau bisa itu ilmunya biar manfaat kalian itu ya gimana ya? Sekarang kan sudah berkembang pesat kan ya kampusnya, jadi kita harus semangat. Inilah rahasia kecil yang disimpan oleh sudut-sudut kampus kita. Rekaman tentang tawa yang lepas, lelah yang coba disembunyikan di balik meja, dan kegagalan kecil yang mendewasakan. Sebab kelak, ketika kain toga telah tersampir di bahu kita, bukan hanya nilai di atas kertas yang kita ingat, tapi kebersamaan di sudut-sudut sepi inilah yang akan menjadi kerinduan paling mahal. Zaman tidak pernah membiarkan kita berjalan di tempat.
Melalui teknologi, para dosen kita melompat lebih jauh, membuka cakrawala baru melalui ruang-ruang kreasi digital. Mari kita dengar apa yang mereka ucapkan untuk masa depan kita. Nah, ini gara-gara juga sindrom Peter Pan ini juga seolah-olah tervalidasi dengan adanya media sosial. Gitu. Ketika yang dibuka adalah konten-konten remaja, maka seolah-olah pola pikir dia udah kena apa ini? Peter Pan. Ya, alih-alih dia mau merubah pola pikirnya ya. Ternyata dia malah tervalidasi konten-konten yang seharusnya adalah konsumsi dari para remaja. Ini siapa yang bisa membatasi dia? Kan nggak bisa. Nah, saya itu belajar matematika. Saya itu di dosen matematika saya belajar logika, kemudian belajar gimana pemecahan masalah. Yang intinya suatu masalah itu pasti ada solusinya. Solusi jalan keluarnya. Walaupun itu secara pendekatan seperti itu ya. Nah, di dunia musik ya tentunya jangan kan tahu saya di luar juga main musik ya. Di dunia musik ini juga ada yang namanya kita bagaimana itu praktis, latihan, kemudian bagaimana cara kita berkolaborasi dengan sesama pemain, dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi, dan itu juga berhubungan dengan pendidikan juga sebenarnya. Nah, yang terakhir di dunia konten kreator. Di dunia konten kreator ini gimana cara kita manfaatkan sosial media. Kalau kita tidak bisa manfaatkan itu, ya pendidikan itu tidak akan luas gitu. Betul. Jadi apa yang kita sampaikan, informasi apa yang kita sampaikan kepada masyarakat luas itu jangkauannya lebih luas kalau di media seperti itu. Pesan saya dari dulu sama ya. Teman-teman, untuk di media sosial kita harus aktif, bukan berarti aktif kita itu ikutan viral-viralan aja. Sebagai guru kita harus memberikan sumbangsi, sebagai pendidik kita harus memberikan POV seorang pendidik yang menggunakan media sosial. Kalau misalnya media sosial kita sekarang kan seperti dua mata pisau ya, bisa kita anggap negatif, bisa kita anggap positif. Makanya kita ambil yang positif. Oke, mungkin saya kasih satu kalimat ya, bahwa media sosial ini, dunia digital ini semuanya itu etalase diri, etalase diri kita. Apa yang kita unggah, apa yang kita sampaikan di situ menunjukkan diri kita kepada dunia. Siapa kamu, ya itulah kamu di media sosial. Maka sadarlah diri kamu bahwa jika baik yang kamu sampaikan, maka orang akan mengenal kamu sebagai pribadi yang baik. Dia adalah etalase diri kamu. Jadi hati-hati, dan semua itu saya bungkus dalam sebuah kesimpulan yang sudah Rasulullah sampaikan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu pengen menggenggam dunia, ya kamu harus berilmu, punya edukasi, berpendidikan. Dan kamu jika ingin menggenggam akhirat, ya juga ilmu. Dan jika dua-duanya pengen kamu raih, juga ilmu. Apapun yang kamu hadapi di dunia ke depan itu nggak ada apa-apanya. Karena dunia ini sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, skenarionya sama. Akan ada, yang beda cuma warnanya. Sekarang mungkin kita hijau, zaman dulu juga ada hitam dan seterusnya. Cara menghadapinya semua lewat ilmu. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Pesan saya ingat kata orang Arab, minas su'ubah an tabda'a fi syai' walakin as'ab minhu an tastaqima fi. Sulit memang memulai sesuatu, tapi lebih sulit untuk konsisten di dalamnya. Artinya kamu sulit untuk belajar, memang untuk memulai itu, tapi lebih sulit itu kamu bertahan di situ. Makanya nggak usah hiraukan, perbaiki diri kamu, kembangkan diri kamu, semua yang baik-baik. Sekarang kulaan, umur 30 ke bawah itu riskan banget. Kalau sekarang kamu nggak kulaan, nanti kamu akan jadi tukang kulaan. Sekarang perbesar, insya Allah masa depan yang baik dan cerah akan menunggu kamu. Karena menurut saya nasib yang baik itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama skill, yang kedua keberuntungan. Keberuntungan doang nggak cukup, harus ada skill dan keberuntungan. Jadi perbaiki, kembangkan skill kamu, insya Allah keberuntungan akan menghampiri kamu. Syukran. Hidup itu hanya sekali, jadilah berarti. Karena ketika kita menjadi sosok yang berarti, minimal kita telah mewariskan ingatan keteladanan bagi anak cucu kita. Yang selanjutnya, kita semua baik pejabat struktural
maupun para dosen maupun juga para mahasiswa adalah duta-duta terbaik daripada Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Salah satu cara terbaik menjadi brand ambassador alias duta utama dari kampus tercinta kita. Jangan pernah membuat konten atau tayangan apapun yang bisa mempermalukan kampus UAS, dan sekaligus jangan pernah bikin konten atau video atau tayangan apapun yang bisa meruntuhkan marwah sampean, meruntuhkan kehormatan sampean. Mungkin kehormatan kita bisa terjaga pada hari ini, tapi karena kita membuat konten-konten yang tidak bermanfaat, mungkin marwah kita, kehormatan kita akan jatuh pada berapa tahun mendatang. Yang ketiga, ini yang paling juga tidak paling penting. Jenang ceblok iso diresiki. Jeneng ceblok ora iso diresiki sampai kapanpun. Jenang ceblok dodol masakan itu, makanan itu, dodol ketika jatuh masih bisa dibersihkan. Tapi lek jeneng ceblok, nama baik jatuh, reputasi hancur, sampai kapanpun tidak bisa dipulihkan. Jangan pacaran dulu kalau belum kalau belum lulus jangan pacaran dulu, itu nasihat saya dari anak saya. Saya berharap mahasiswa UAS itu dapat meningkatkan kedisiplinan, terus tanggung jawab, terus komunikasi agar dapat menyiapkan bekal buat masa depan untuk terjun langsung di dunia kerja. Menurut saya pribadi, saya merasa senang dan nyaman juga sih, soalnya lingkungannya juga kondusif. Baik dari lingkungan kampus sama lingkungan praktekan tidak ada yang saling mengganggu gitu loh dalam pelayanannya. Jadi ya merasa nyaman sih. Terus mahasiswanya juga kondusif juga. Titip bang mahasiswa. Kalau memang singgah di sini ya, gak apa-apa singgah sini selamanya, gak apa-apa, pokoknya sholat dulu. Yang nggak bisa ya apa-apa. Semangat belajar jangan sampai kendor. Yang kedua, patuhi kedua orang tua. Mahasiswa lanang dan pas sepeda coba oleh banter-banter blot-blotan. Yang putih insya Allah aman-aman aja. Aku dulu pernah pengen kuliah, tapi karena orang tua aku nggak mampu, ya sudah aku akhirnya kan nggak kuliah, cuma lulusan SMA. Ya nasihatku kuliah jadi buat main-main, biaya banyak, sesuaikan dengan ya serajin aja wes, semoga cita-citanya tercapai, itu aja.